Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu sepertinya ada satu yang belum bisa bergabung. Pertama terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya ya. Kita bisanya sore ini ya, karena ini tadi saya banyak kesibukan. Mudah-mudahan nanti untuk kesempatan yang lain bisa ini membuat kesepakatan yang barangkali tidak memberatkan ya. Ini khususnya ibu-ibu kan mestinya mempersiapkan untuk buka anak-anaknya, kemudian bapak-bapaknya juga ya. Tapi ya karena situasi dan kondisi ya, saya kira kita pahami bersama untuk ini ya. Maka mungkin sebelum kita mulai, baik kalau kita awali dengan berdoa ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu ya, ini sebelumnya juga saya minta maaf ya, kemarin-kemarin harusnya kami sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu ya untuk sebelum masuk sesi pertama ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua kemarin sudah mulai membuka di LMS ya, untuk terkait mulai dari diri dan juga berkaitan dengan apa yang ingin kita diskusikan di sesi ini nanti ya, pada bagian pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu untuk semangatnya mengikuti guru penggerak ya. Ini saya kira hal yang luar biasa, karena kemarin kan disampaikan bahwa sekian banyak, sekitar 370-an ribu dari yang mendaftar, tapi yang bisa terangkut atau yang lolos di angkatan 10 ini kan hanya sekitar 27.000 ya. Tentunya ini ya apresiasi dan kesempatan dari Bapak Ibu. Dan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya kira ya, untuk Bapak Ibu ya harus punya daya tahan dan daya juang ya, karena kalau tidak ya pasti akan ya setiap hari akan mengeluh, karena pasti akan banyak ini tugas-tugas tambahan. Nah, untuk kegiatan ini kan dipesan ya, diwanti-wanti supaya tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengajar, saya kira ya jangan sampai meninggalkan anak-anak ya, gitu. Maka hal-hal yang ini berkaitan dengan tugas utama tentunya kita utamakan ya. Maka kegiatan itu disarankan supaya di sore hari atau malam hari ya. Tapi kalau malam hari kan ya Bapak Ibu ini yang menjalankan puasa ya. Iya Bapak Ibu selamat menjalankan ibadah puasa. Itu kan harus ini ibadah taraweh ya. Saya kira mungkin baik kalau sore ya. Tapi nanti kalau misalnya ada masukan mau untuk malam ya silahkan. Kalau saya kebetulan saya itu kan ini ya kepala sekolah, sehingga tugas saya itu selesai baru jam 3 sore Bapak Ibu ya, mau dimaklumi. Sehingga ya meskipun kepala sekolah itu tidak mengajar kan, kadang ada yang dari pengawas, dari dinas, dari orang tua, dari masyarakat sekitar itu kan sering menemui untuk itu. Maka ya untuk berikutnya saya jadwalkan itu jam 15.30. Kalau untuk besok itu kan ini ya Bapak Ibu ya, 3 JP, kalau hari ini kan 2 JP ya. Besok saya kira perlu dibagi menjadi kelompok sehingga waktunya lebih lama. Saya mengagendakan itu jam 15.30 sampai 17.45 ya, karena 135 itu. Dan mudah-mudahan juga lancar, karena kebetulan besok itu saya juga ada tugas ke Jogja, lusa ke Semarang. Mudah-mudahan ya nanti saya bisa mengatur waktu itu ya. Ini bagian dari ya dilema etika ya, yang nanti juga termasuk akan dipelajari oleh Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, mohon dimaklumi, kebetulan mungkin Bapak Ibu ya mendapatkan fasil yang ya mungkin tidak bisa fleksibel dengan yang lain, itu
supaya ya ada solusi untuk itu. Itu mungkin ini ya saya share untuk terkait apa kegiatan ini sore ini nanti. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Sudah, Ibu. Pak. Sudah iya. Bapak. Baik, terima kasih. Ya, nanti Sudah Pak. ya saya akan sekilas mungkin menyampaikan apa yang kita lakukan pada kegiatan sore hari ini nanti. Jadi ini mestinya Bapak Ibu sudah mempelajari secara asinkronus ya dalam LMS ini. Harapannya Bapak Ibu ya lebih proaktif untuk mengerjakan yang ada di ini LMS ini. Ya alhamdulillah kemarin saya ngecek itu yang kelompok ini 9 dari CGP sudah tes awal ya itu ya. Untuk itu ini kemarin di grup-grup yang lain tuh banyak yang terkendala, ada yang baru buka tapi udah langsung tersubmit sehingga ya hasilnya mungkin kurang memuaskan. Tapi Bapak Ibu tidak usah fokus pada hasil itu ya, karena ini kan melihat kondisi awal. Harapannya nanti setelah kita belajar itu ada kemajuan belajar untuk ini. Nah, sesi ini nanti itu tentang ini ya, eksplorasi konsep yang membahas tentang refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu saya kira sudah melihat apa yang ada dalam video ya di LMS itu. Nah, ini kita kelasnya kelas ini ya 10.010. Itu sebelumnya mohon maaf kemarin itu saking banyaknya grup dan saking juga banyaknya kegiatan saya itu tidak ngeh kalau ternyata Bu Iswahyuni dan Bu Karyati itu sudah membuat ini grup untuk kita. Tapi mudah-mudahan ya grup itu nanti memudahkan untuk komunikasi kita. Ya, ini kita ada 9 CGP ya Bu ya, Bu Karyati, Bu Wahyuni ya, dan ini terima kasih Bu Bu Wahyuni itu berkenan mendampingi ya. Kalau angkatan yang waktu saya itu tanggal 7 itu ya tidak harus, tapi sekarang saya kira juga bisa sambil melihat kehadiran dari Bapak Ibu CGP dan juga keaktifannya ya, itu saya kira akan sangat baik karena yang dekat dengan Bapak Ibu CGP kan saya kira Bapak Ibu PP ya. Ibaratnya kan kalau Fasil itu kan bapaknya, kalau PP itu kan ibu, jadi ibu itu kan harus dekat ya. Maka nanti kalau ada tugas-tugas yang belum lengkap atau apa yang belum dilakukan, ya pasti biasanya kan ibu ya yang harus kadang-kadang sering mengingatkan untuk itu. Ya. Tapi nanti dalam sesi diskusi atau apa, saya kira tidak perlu untuk mungkin ikut diskusi ya dalam kelompok itu, yang itu nanti dilakukan tentunya oleh Bapak Ibu CGP. Ini Bapak Ibu ya, sebelumnya mungkin untuk perkenalan ya, ini biodata saya ya. Ini saya sedikit narsis ya Bapak Ibu ya. Ini nama saya itu aslinya Mulyono ya, saya itu ya, ini Agustinus Mulyono karena ini karena ada nama perpandian. Saya aslinya juga orang Diso dari lereng Gunung Lawu sana, dari Karanganyar ya. Saya lahir 15 November 67. Ya, kemudian kalau di Jakartanya itu tinggal sebenarnya di luar Jakarta, ini di daerah Banten. Itu di Gria Pamulang 2 ya, Pamulang ini ya, Tangerang Selatan. Ya, sehari-hari saya menjadi kepala sekolah di SMA Pangudulu Jakarta. Ya, maka ya untuk tadi saya sampaikan kadang-kadang ini tugasnya itu selesainya ya setelah jam kerja itu jam 15. Kemudian sebelumnya saya tertarik untuk ini, meskipun sekolah swasta, saya merasa perlu banyak belajar. Saya mengikuti pengajar praktek karena usia saya kan sudah oversek ya Bapak Ibu ya, sudah over dari seket, maka saya mengambil pengajar praktek. Dan ya alhamdulillah waktu itu lolos. Sebenarnya waktu itu Jakarta Selatan itu semua kepala sekolah diminta mendaftar oleh Pak Kasudin itu, tapi ya tidak semuanya bisa itu. Alhamdulillah saya bisa lolos, bisa ikut belajar.
di angkatan 7 karena Jakarta ini baru waktu itu pertama itu baru angkatan 5 Bapak Ibu ya. Dan juga Jakarta sendiri tidak memiliki BPGP, maka mengikuti dengan DIY. Ya, kemudian saya juga ini tertarik untuk belajar di ini menjadi narasumber berbagi praktek baik di angkatan 3 ini Bapak Ibu ya. Ini terkait IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian di PMM saya juga menjadi penelaah aksi nyata di PMM ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah lolos sertifikat itu barangkali saya juga nggak hafal ya, itu dari daerah mana, itu sudah banyak yang saya telaah untuk itu ya. Kemudian juga setelah saya mengikuti ini pendidikan guru penggerak ini sangat tertarik karena di situ kan ada tentang ini ya Bapak Ibu ya, coaching ya. Coaching itu kan pembelajaran yang istilahnya mendukung untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, ini yang lebih mendengarkan murid, sejajar dengan murid. Maka saya ikut ini sertifikasi coaching ya dari BNSW dan kemudian juga lolos, sehingga sehari-hari saya juga kadang-kadang kalau pas longgar itu mempraktekkan untuk ke anak-anak, ke guru-guru, dan juga kadang ke orang tua. Itu kemudian saya tertarik untuk belajar berikutnya itu menjadi fasilitator yang angkatan ini Bapak Ibu ya, dan alhamdulillah ditugaskan untuk di Jogja, maka ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya. Ini nomor HP saya Bapak Ibu, saya kira sudah ada di grup ya, dan juga ini ya saya akhir-akhir ini pada saat saya mengikuti ini narasumber berbagi praktek baik ini diminta untuk mengoptimalkan media sosial, karena untuk anak-anak sekarang ini kan saya kira pesan-pesan yang bisa diterima dengan baik itu kan kadang-kadang malah lewat TikTok atau dari Instagram ya. Kalau dulunya ya hanya Facebook dan ini kadang-kadang ya YouTube pun baru sekarang saya aktifkan itu ya setelah saya mengikuti narasumber berbagi praktek baik itu. Kalau pada saat saya berbagi, saya upload ini saya share ke YouTube, dan kadang-kadang juga saya masukkan ke BMM. Itu Bapak Ibu untuk biodata saya. Mungkin Bapak Ibu kalau ini baik ya, kalau satu dengan yang lain juga untuk saling mengenal ya. Monggo ini urut saja ya Bapak Ibu untuk memperkenalkan ya, supaya ya kita bisa lebih komunikatif ya. Karena kalau kenal katanya tak sayang ya, atau ini tak kenal ya maka mengenalkan diri. Ya. Silakan. Ya, Pak Dimas. Ya, silakan Pak Dimas. Oke, mohon izin Bapak. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bapak Agustinus Mulyono, Ibu Karyati, dan Ibu Is selaku pendamping di CGP Angkatan 10 ini. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Pak Dimas Chandra Saputra, itu lebih seringnya dipanggil Pak Chandra. Jadi saya kebetulan guru matematika di SMP Negeri 3 Godean. Kebetulan di sini juga ada rekan 1 MGMP dengan saya, yaitu Bu Aprita. Mungkin itu saja Bapak perkenalan yang bisa saya mulai. Mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu mungkin akan lebih saling mengenal dengan Bapak Ibu guru semuanya. Seperti itu Bapak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Chandra ya. Baik, mohon dilanjutkan. Pak Ridwan, ya silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang terhormat Bapak Agustinus Mulyono, Ibu Karyati, dan Ibu Is, dan teman-teman CGP Angkatan 10 nih. Perkenalkan, nama saya Ridwan Subekti, biasa dipanggil Ridwan. Saya berasal dari SD Muhammadiyah Pasuran yang terletak di Seyegan. Saya mengajar di kelas 6 untuk di SD ini. Salam kenal semuanya untuk Bapak Ibu. Semoga kedepannya bisa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Ya, silakan lanjut mungkin Pak Fajar ya.
ya kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agustinus Mulyono, selamat sore untuk Bu Karyati dan Bu Iswahyuni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Fajar Trihatmoko, asalnya dari SD Negeri Korolon 2, tepatnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kali ini saya sedang mengajar di kelas 5. Seperti itu saja Bapak dan Ibu, perkenalan dari saya. Bisa dilanjutkan dengan teman yang lain. Terima kasih Pak Fajar. Pak Nur Fajar ya, Pak Nur Fajar silakan. Wah, ini ada Bapak. Mohon izin. Apa nilainya? Iya, monggo Pak. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Agustinus Mulyono, Bu Iswahyuni, Bu Karyati. Kenalkan, nama saya Nur Fajar Zena Pamungkas, bisa dipanggil Fajar. Nanti kalau satu kelompok sama Fajar nanti saya ngalah, panggilnya lain bisa nanti disesuaikan. Oke, saya bertugas di SD Negeri Gentan, Ngaglik. Untuk mapel, saya guru mapel, tepatnya guru mata pelajaran olahraga. Salam kenal, salam sejahtera, dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa. Ya mungkin itu dulu, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Terima kasih Pak Fajar Istriana ya, sama dengan Fajar itu. Ya. Dan lanjut Bu Dian Nurvita, sudah angkat tangan. Silakan Bu Dian. Mohon izin, selamat sore Bapak Agustinus Mulyono, Ibu Is dan Bu Karyati. Perkenalkan, nama saya Dian Nurvita Sari, saya guru SMA Negeri 1 Minggir. 1 Minggir itu paling pojok Sleman Pak, mepet Kulon Progo gitu. Saya ngajar kelas 11 dan kelas 12. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Dian. Monggo lanjut Bu Aprita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agustinus Mulyono, Ibu Karyati dan Ibu Iswahyuni. Perkenalkan, nama saya Aprita Primahartanti, biasa dipanggil Prita. Saya dari SMP Negeri 1 Ngemplak, Sleman. Ini satu kecamatan dengan Ibu Iswahyuni dan Bapak Fajar Trihatmoko. Saya mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Demikian Pak perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aprita. Ya, silakan lanjut Bu Sulistiati. Bu. Masih di mute Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Agustinus Mulyono, Ibu Is, dan Ibu Karyati, serta teman-teman saya CGP Angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Sulistiati Nur Hidayah, biasa dipanggil Bu Sulis. Unit kerja saya di SD Negeri Watu Pecah Tempel. Jadi saya ujung barat perbatasan antara Jawa Tengah dengan DIY. Saya biasa mengajar di kelas 4. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan sabar ya, Pak Agus sepertinya lost contact. Kelompok saya ini ada penyanyi. Silakan dilanjut Bu. Ini keluar dari ini ya, internetnya. Bulan. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Agus, Ibu Karyati dan Bu Is. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saya saat ini mengajar di SD Negeri Mlesen, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Kebetulan sebelahan dengan Bu Sulis. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya.
Ya, silakan Bu Rahayu. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore yang saya hormati Bapak Agustinus, Ibu Karyati beserta Ibu Is, beserta Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 yang ada di kelas virtual ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rahayu Mulyaningsari, biasa dipanggil Ayu. Ketugasan saya saat ini mengajar kelas 5 di SD Negeri Slumprit Ngaglik, Sleman. Demikian Bapak dan Ibu, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, baik. Apa masih ada ya Bapak Ibu yang belum ini? Sambil saya menunggu untuk masuk yang di ini ya Bapak Ibu ya. Ini satunya saya pakai perangkat yang tidak bisa share screen. Sudah lengkap ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau Bu Is sama Bu Iswahyuni sama Bu Karyati kan kita sudah ketemu di ini ya Bu ya, di kemarin waktu ya, itu ya. Sebentar saya masuk ini dulu ya Bu. Ini kok ini untuk apa angkatan ini kan memang berbeda dengan yang apa sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Ini apa mungkin Ibu Karyati, Bu Wahyuni juga melihat perbedaannya. Kalau dulu kan ya tidak menggunakan LMS ya. Ini mulai angkatan ini itu menggunakan LMS, maka ini termasuk yang apa yang saya satunya ini kan langsung masuk pada ini dari akun saya ya yang bisa untuk merekam. Kebetulan yang belajar ID itu kan tidak bisa untuk merekam ya Bu ya. Maka ini supaya bisa masuk PMM mungkin saya masuk lagi tadi kok terpental keluar. Ya. Oh, ya udah. Maaf Pak, masih ke-mute Pak. Oh iya, ya baik. Mohon maaf Bapak Ibu ya ini karena agak ribet yang ini karena harus menggunakan dua perangkat karena akun belajar ID-nya itu belum bisa untuk merekam. Maka saya menggunakan akun sendiri terpisah untuk itu. Kalau nanti sudah apa mungkin di update dari kementerian sudah dibuat premium sebenarnya nggak usah dua ya sehingga langsung di sini. Ya ini saya harus menggunakan apa dua perangkat untuk itu. Ya. Ini baik mungkin saya lanjut ya mudah-mudahan nanti nggak terpental lagi. Ini karena menggunakan dua perangkat kadang-kadang ya risikonya gitu.
Nah, ini Bapak Ibu untuk aktivitas kita di sore hari ini nanti ya, kita ini mempelajari modul 1.1 ya, terkait refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini nanti kompetensi lulusan yang ingin dicapai untuk para CGP, ya ini guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, ya pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu ya, bukan pimpinan sekolah, karena kemarin tuh sempat agak ini ya, agak ada ini terutama di Jakarta, mudah-mudahan di Jogja tidak ya, itu ada info yang katanya guru itu setelah lulus guru penggerak dikasih jam ngajar sudah nggak mau karena ya kan itu dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah gitu. Maka ini ditegaskan kembali bahwa ini menjadi pemimpin pembelajaran, dan nanti harapannya ya Bapak Ibu setelah belajar itu bukan ya untuk dirinya sendiri, tapi bisa untuk komunitas atau di sekolahnya. Nanti bisa setelah tergerak yang menggerakkan, dan nanti juga bisa membuat prakarsa perubahan di sekolah itu. Kemudian tujuan yang kedua ya, refleksi yang ingin capai guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi ya, terdokumentasi, maka nanti ya Bapak Ibu saya kira setiap aktivitas ya, termasuk ini kan saya nanti untuk itu juga ada dokumentasi yang berupa rekaman atau foto tadi saat dimulai, nanti saat terakhir kita foto bersama itu ya, mampu secara reguler mengidentifikasikan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi yang penekanannya ini pembelajaran murid, maka antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, antara jenjang yang mungkin rendah dengan jenjang yang tinggi itu kan karakteristiknya berbeda-beda. Kalau tadi saya mendengarkan perkenalan dari Bapak Ibu sepertinya lengkap ya, dari TK sampai SMA ada, mungkin yang belum ada tadi PAUD ya. itu saya kira ya justru karena beragam ini bisa menjadi sumber belajar untuk kita ya. Nah, ini capaian modul yang ingin dicapai, CGP mampu memahami pemikiran filosofi KHD ya. Saya kira Bapak Ibu sudah membaca itu ya, terkait nanti tentunya pembelajaran yang berpusat pada murid, yang menuntun murid itu seperti apa, nanti harapannya Bapak Ibu bisa memberikan refleksi untuk itu. CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter ini. Maka nanti di akhir sesi saya akan membuatkan refleksi, Bapak Ibu menuliskan ya nanti refleksinya hal-hal apa yang didapat setelah mempelajari modul ini atau sesi ini, kemudian apa yang akan dilakukan nanti terutama untuk murid-murid ya. Nih. Kemudian untuk capaian khusus ya untuk modul ini, CGP untuk mampu memiliki pengetahuan dasar tentang ini filosofi KHD, harapannya nanti bisa diterapkan dalam satuan pendidikan masing-masing ya. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Bahkan kalau kita membaca yang ada di LMS itu guru itu harus menghamba pada murid gitu ya, Farin. Nah, ini untuk sesinya ya, harapannya ya ini tadi mungkin sudah lebih, tapi karena tadi agak ada waktu yang mungkin menunggu sama perkenalan ya untuk pembukaan, kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan nanti ada refleksi dari ini apa yang sudah dipelajari dari LMS terkait pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Ya nanti ada diskusi tanya jawab ya setelah Bapak Ibu CGP masing-masing nanti menyampaikan refleksinya, yang lain harapannya bisa ini menyimak dan nanti bisa memberikan konfirmasi atau umpan balik pada itu Bapak Ibu CGP yang lain. Kemudian terakhir nanti akan saya berikan Padlet itu untuk refleksi ya dari filosofi KHD, pemikiran filosofi KHD ini. Ini Bapak Ibu ya, tadi untuk ini harapannya peserta mampu memberikan reflektif kritis tentang pemikiran filosofi KHD, tadi sudah saya sampaikan ya. Ini pembukaan tadi sudah, nanti pembagian waktunya ya ini 25 menit tadi sudah juga ya. Ini Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini, maka saya persilahkan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ya pendapat-pendapatnya atau
atau ini ya refleksinya dari pengalaman-pengalaman belajar yang sudah dilakukan ke anak-anak, maupun kalau kemarin saya share di grup itu kan juga kadang-kadang menjadi refleksi kita mungkin pada saat kita sekolah, yaitu harapannya refleksi itu bisa menjadi ini ya motivasi untuk kita. Nah, untuk kesepakatan belajar harapannya nanti untuk ini dari sesi ini sampai terakhir nanti ya Bapak Ibu di sampai sekitar September itu ini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain yang mendengarkan berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh ya, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ini saya kira sangat penting ya Bapak Ibu ya, untuk suasana bahagia. Meskipun ya ini saya kira kalau kondisi kita pasti akan sangat capek ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ini kan puasa, udah sesi sore ini pasti sangat capek. Kalau suasananya tidak dibuat gembira atau bahagia ya pasti akan ya membuat ini mungkin suasana hati kita ya menjadi sulit untuk belajar untuk itu. Ini Bapak Ibu, apa ada masukan Bapak Ibu terkait kesepakatan ini yang nanti untuk berikutnya ya sampai selesai kan sekitar bulan November ya Bapak Ibu ya September ya Bapak Ibu ya. Itu kalau ada masukan, karena pertemuan dengan saya kan selalu di udara terus ini ya. Kalau Bu Iswahyuni, Bu Karyati ini kan ibaratnya angkatan darat ya, kalau saya kan angkatan udara, sehingga ketemunya di udara terus itu. Mungkin apa ada yang ditambahkan Bapak Ibu ya? Kalau harapan saya ya ini nanti bisa partisipasi secara aktif, kemudian kalau tidak terkendala ya bisa ini on cam, supaya ya kalau kita bisa saling melihat itu kan bisa saling menyemangati. Tapi kalau memang sangat terkendala dengan jaringan itu ya bisa saja di off-kan untuk itu. Setuju ya Bapak Ibu untuk ini? Pak. Setuju Pak. Iya Pak, setuju. Untuk berikutnya kalau memang ada ini bisa aja lewat chat di ini ya, di WA atau apa ya, supaya nanti kalau misalnya ya ada kendala-kendala atau apa, supaya ya ada informasi untuk itu. Itu Bapak Ibu, maka ya saya persilahkan ini sebagai pertanyaan ini pemantik ya, harapannya ini ya, kalau dalam pendidikan guru penggerak itu kan saya kira ya semua sudah tergerak, punya semangat ya, saya kira tidak perlu ditunjuk Pak ini, maka ya langsung saja menunjuk dirinya atau nanti langsung ini pun juga sebenarnya tidak harus urut dari nomor 1, karena kalau kita bahas ini semua satu nanti berbicara mungkin waktunya ya bisa sampai sudah buka belum selesai ya. Maka ya bisa saja nanti nyampaikan mau ngambil yang nomor berapa ya untuk yang terkait ini pemikiran KHD tadi kan kalau kita membaca itu kan selalu ada kata menuntun dalam mendidik itu ya. Nah ini maka refleksi dari Bapak Ibu seperti apa? Monggo silakan ya. Silakan untuk resen dulu nanti biar urut, dan kalau setelah selesai silakan diturunkan ya untuk ininya resennya. Oke, monggo Pak Fajar. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai kata menuntun dalam proses pendidikan anak, bagi saya itu merupakan arahan bimbingan serta dukungan dari kita untuk mengarahkan anak secara bijaksana dalam pembelajaran. Itu saja Bapak. Ya, oke, baik. Jadi menurut pandangan Pak Tri ya, untuk menuntun anak itu mesti harus diarahkan, kita arahkan seperti itu ya Pak ya, supaya mungkin tidak ini salah tujuan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. Dan silakan ya Ibu Sulis. Iya. Ya, Bu Sulis gitu aja Bu ya. Iya, boleh. Ya. Bapak, mohon maaf, mohon izin untuk menyampaikan pendapat. Saya juga sependapat dengan
Bapak Fajar, yaitu menuntun. Artinya kita memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan semangat, serta memberikan arahan ke arah yang lebih baik. Menuntun, nanti lawan katanya menuntut mungkin ya Pak ya. Jadi kita hanya memberikan pandangan yang bagus tanpa menuntut. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, oke, baik. Bagus sekali ya, saya kira refleksi dari Bu Sulis ini ya. Jadi tidak menuntut. Beda ya dengan mungkin waktu saya sekolah dulu, guru itu selalu menuntut, kamu kerjakan ini itu, kumpulkan ini itu. Nah, tadi ada kata-kata tidak menuntut, saya kira baik ya untuk menuntun ini berarti mengarahkan ya, mengajak atau mendorong anak tadi yang sampaikan Ibu Sulis ya. Oke, terima kasih Ibu, saya kira hal yang sangat baik ini ya, nanti kalau bisa kita terapkan ke anak-anak. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin tidak harus di nomor 1 ya, karena di nomor 2 kan juga masih poinnya di menuntun ya. Ya, Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya juga sangat sependapat dengan Pak Fajar dan Bu Sulis tentang menuntun ya, bukan menuntut, dan kemudian dari menuntun ini ada hubungannya dengan trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kalau di depan memberikan dukungan, kemudian kalau di tengah memberikan semangat, kalau di belakang memberikan dukungan. Nah, kemudian dalam konteks sosial budaya ini adalah kalau dari saya salah satunya adalah kalau di sekolah saya dengan keteladanan, Pak. Nah, karena dengan implikasi teknologi yang sudah sangat cepat, kemudian teknologi IG, YouTube, dan sebagainya, terkadang guru harus bisa menuntun anak-anak dalam hal ini, dalam menyesuaikan konteks sosial budaya ini, salah satunya dengan keteladanan. Mungkin itu kurang lebihnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi saya kira baik ya, yang disampaikan tadi untuk menuntun anak itu kan saya kira ya tidak sama kalau kita misalnya menuntun sapi atau itu ya diikat terus di ini kan itu kan terpaksa. Kalau ini kan Pak Ridwan ini kan memberikan contoh ya keteladanan supaya diikuti begitu ya Pak ya. Dan seperti ini ya filosofi Pak pendidikan kita memang ada apa yang selalu ya kita dengungkan juga termasuk anak-anak ingarso sunggulodo ya kan di depan harus memberi contoh gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ibu Aprita, monggo. Ya Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba untuk merefleksikan diri tentang pertanyaan yang keempat Bapak, tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak menurut Ki Hajar itu adalah pendidikan yang berorientasi penuh kepada anak. Jadi tujuan seorang pendidik yaitu murid, murid, dan murid. Jadi sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan anak, kondisi anak pada saat kita melakukan pembelajaran. Seperti itu Bapak, cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aprita. Ya, saya kira ini selaras sekali ya dengan yang disampaikan Mas Menteri itu ya, bahwa fokus pendidikan kita itu kan ada 3, murid, murid, dan murid. Maka ya kita harus selalu ya berpusat pada murid. Maka pembelajaran pun yang harus berubah seperti itu ya Bu ya, yang disampaikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian, monggo. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang keempat. Saya setuju dengan pernyataan Bu Aprita tadi bahwa saat ini pembelajaran itu berpusat pada murid. Hal itu sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Guru saat ini itu membimbing siswanya menjadi anak yang menghargai keberagaman, memiliki kemandirian, kreatif, inovatif, dan pada akhirnya itu supaya menjadikan anak itu sukses secara akademik dan non-akademik, seperti itu. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, baik, Bu Dian, terima kasih ya. Jadi dalam menuntun itu saya kira tadi Bu Dian sampaikan bukan hanya ya masalah ini ya, istilahnya pengaturan saja, tapi untuk supaya ya anak mandiri, kreatif, dan tentunya secara lengkap ada 6 dimensi itu ya Bu ya, dalam profil pelajar Pancasila itu termasuk
yang diawali dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bergotong royong ya, sampai mandiri itu yang ada 6 dimensi itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin yang nomor 1 udah ya, udah banyak ya Bapak Ibu ya, biar nanti mungkin dari 4 poin ini ada refleksi ya. Yang tadi kan nomor 1 semua ya Bapak Ibu ya. Sekarang mungkin yang boleh mau nomor 4, nomor 3 atau nomor 2 ya, supaya ya nanti bisa juga menjadi bahan diskusi untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan umpan balik atas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu di sini. Oke, Bu Rahayu, monggo. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin izin menanggapi terkait pertanyaan pemantik nomor 3, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan jelas bahwa itu kita pendidikan kita perlu mempertimbangkan dua kodrat ini, di mana kodrat alam merupakan salah satunya adalah bakat bawaan dari anak tersebut ya, dari anak-anak kita atau minat yang dimiliki oleh anak-anak atau peserta didik kita. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga ketika pendidikan kita dikolaborasikan antara kodrat alam, antara bakat dan minat dengan perkembangan teknologi yang ada, harapannya hasil dari pendidikan yang kita berikan bisa menciptakan generasi yang utuh, dia tetap bahagia, bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rahayu yang memberikan refleksi dari pertanyaan nomor 2 ya, ini terkait pemikiran Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya, supaya dalam kita mendidik anak itu ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya, untuk pendidikan yang mungkin di daerah Jakarta dengan di daerah lereng gunung tentunya kan akan berbeda-beda juga zamannya ya. Saya kira zaman kita sekolah tahun 80-an dengan sekarang tentunya sudah ya sangat berbeda, baik media ajar maupun yang lain-lain, termasuk dalam pendekatan ke anak-anak tadi ya, untuk ini yang sudah disampaikan Bu Ayu tadi. Oke, baik. Silakan Ibu yang lain. Ya, Bu Widya, monggo. Ya, terima kasih Pak Agus Mulyono. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga. Seperti tadi Bu, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di abad 21 ini kan apa-apa menggunakan teknologi informatika nih Pak. Jadi semakin kemari semakin banyak informasi yang bermunculan dan mudah didapatkan. Jadi kita sebagai pembelajar atau sebagai guru juga harus mengingatkan anak-anak untuk dapat menyaring informasi yang ada, membekali mereka sesuai dengan zamannya. Mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri sesuai dengan zamannya. Begitu Bapak. Ya, oke. Terima kasih Bu Widya untuk memberikan refleksi nomor 3 ya, untuk ya pendekatan ke anak-anak yang tentunya sesuai dengan zaman anak sekarang ya, termasuk ya sekarang itu mungkin zaman digital itu kan, kalau anak tidak punya daya nalar kritis untuk menyaring, menganalisa dari informasi-informasi itu kan, saya kira ya hal negatif yang diterima oleh anak-anak itu. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, harapannya semua bisa ini ya, urun rembuk supaya juga ini nanti bisa partisipasi. Silakan Ibu Dian. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 2, Pak. Iya. Ya, terkait dengan mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Sepertinya ini sama dengan tempat Bapak Ibu yang lain. Kalau di Jogja itu setiap Kamis Pon itu menggunakan pakaian adat Gagrag Jogja, Bapak. Itu sesuai dengan sosial budaya. Kemudian kalau di tempat saya misalnya
ulang tahun sekolah gitu ada kirab budaya seperti itu. Nanti anak membuat seperti gunungan seperti itu. Nonton Bapak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya kira ini bagian dari juga merawat budaya lokal ya Bapak Ibu ya. Ini bisa lewat kegiatan anak-anak atau ya itu kan budaya lokal itu kan juga berkaitan dengan budaya, mungkin juga bisa dalam PKBU dari mungkin makanan-makanan itu kan bisa ya Bapak Ibu ya. Termasuk kami itu kalau hari Jumat itu juga untuk melaksanakan atau merawat budaya Betawi itu juga menggunakan baju encing itu ya, budaya Betawi itu ya. Saya kira baik kalau kita di tempatnya Ibu juga sudah menggunakan itu. Ya itu kan bagian dari ini ya untuk melestarikan ya budaya anak itu dan ya supaya anak-anak kita ini tidak buta untuk itu. Kalau anak-anak itu nanti yang orientasinya hanya mungkin kekinian ya kadang-kadang ya mungkin dianggap yang ngetren itu yang atau yang tidak diso itu yang kebarat-baratan kan nanti milik kita sendiri akan hilang gitu ya. Jadi, maka sangat baik tadi ya yang itu sudah lakukan untuk itu. Maka mungkin barangkali ini bisa memberikan inspirasi untuk kita ya. Oke, baik, monggo yang belum. Yang sudah juga boleh, ini yang nomor 4 kan juga belum ada ya, yang memberikan refleksi ya, relevansi pemikiran KAD ya, yang menghamba dengan anak ya. Monggo Pak Dimas ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Oke, di sini saya seperti teman-teman yang lainnya akan merefleksikan kaitan dengan pendidikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara kaitan dengan pendidikan. Jadi nanti mohon maaf ketika hasil refleksi yang saya berikan itu mungkin kurang agak sedikit berbeda ataupun tidak sesuai, mohon nanti koreksinya Bapak Ibu karena memang saya juga agaknya masih meraba-raba kaitan dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut persepsi saya berdasarkan apa yang sudah saya baca, kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak itu berarti kita sebagai seorang guru itu tidak diperkenankan menuntut anak ini harus menjadi A, anak ini harus menjadi B. Jadi kita guru itu tugasnya adalah hanya menuntun proses tumbuh kembangnya anak, baik itu perkembangan psikis maupun yang lainnya. Nah, dalam hal menuntun ini tentu kita harus mengajarkan atau harus membelajarkan pendidikan murid atau pendidikan anak dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan sifat dan bentuknya atau lingkungan di mana anak itu berada, dan kodrat zaman berarti berkaitan dengan isi dan juga iramanya. Nah, bila mana kita tilik bahwasanya tadi sudah disampaikan oleh CGP yang lainnya, bahwasanya kodrat zaman di saat ini itu adalah pendidikan menekankan pada kemampuan anak yang memiliki keterampilan abad 21. Lebih banyaknya menekankan bahwasanya tadi kaitannya dengan teknologi dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan juga, ini menurut pandangan saya pribadi ketika saya gabungkan, tidak semuanya perkembangan teknologi itu bisa kita tekankan dalam pembelajaran. Bisa juga kita memulai pembelajaran itu dari lingkungan sekitar. Jadi tidak semua perkembangan teknologi itu bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kodrat alam dalam hal ini berarti adalah sosial budaya. Sosial budaya di Indonesia itu tentu berbeda dengan sosial budaya yang di Barat. Memang perkembangan teknologi itu kan sekarang memang menjadi sangat cepat ya Bapak Ibu. Karena memang arus globalisasi itu datangnya dari Barat. Namun itu tadi, kita juga harus menyesuaikan dengan kultur sosial budaya yang ada di sekolah kita tentunya, dalam hal ini sekolah saya, itu apakah memang sudah sesuai sih? Apakah sudah sesuai belum sih teknologi yang ada atau yang berkembang itu dengan kondisi lingkungan kita? Jangan-jangan kita itu hanya, terutama saya ini hanya baru memaksakan, ini teknologi baru harus saya gunakan untuk menuntun anak-anak. Nah, apakah itu sebenarnya sudah cocok apa belum? Nah, itu tentu harus kita sesuaikan dengan kultur sosial budaya, baik itu di lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Mungkin seperti itu Pak Agus, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Dimas. Saya kira lengkap sekali ya yang disampaikan tadi ya. Saya kira betul ya yang disampaikan itu tentunya disesuaikan dengan lingkungan ya, lingkungan sekitar sekolah ini dan juga yang menjadi istilahnya budaya lokal yang tadi juga disampaikan itu ya jangan sampai ditinggalkan karena kadang-kadang berkaitan dengan IT itu kan malah meninggalkan kearifan lokal yang ada di tempat kita itu ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Mungkin kalau ada lagi yang lain, yang belum mungkin lagi ya. Ibu Nur Fajar, silakan ya. Mungkin yang belum. Mohon izin Pak untuk menjawab di nomor 4. Ya. Sebenarnya terima kasih sudah berikan waktu untuk menyampaikan sedikit untuk apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Kalau dari kalimat ini kan kemungkinan besar kita melihat minat ataupun kemampuan anak yang memahami kebutuhan yang mereka butuhkan, karena anak-anak itu dilahirkan dengan beraneka ragam yang tadi dijelaskan di kodrat alam juga, di mana anak-anak itu istimewa Pak ya, tidak ada yang sama, memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda yang harus kita ikuti dan kita berikan wahana ataupun tempat untuk mereka mengeksplor diri agar dapat belajar menjadi yang lebih baik. Dan nah, sebagai pendidik di masa ini, kita sebagai guru bukan lagi sebagai acuan ataupun patokan di mana belajar itu hanya dari guru, tapi kita memberikan sebagai fasilitator kepada anak agar anak tersebut dapat mengeksplor diri, belajar, mengembangkan dirinya, bahkan sebagai sumber belajar bagi dirinya dan teman sejawatnya. Mungkin yang bisa saya sampaikan sementara, dan yang jelas untuk dari keempat soal ini semuanya berurutan dan saling terkait, di mana saling melengkapi untuk kita menjadi di CGP ini Pak ya, membuka wawasan kami juga untuk menjadi yang baik. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Nur Fajar ya yang memberikan refleksinya yang saya kira ya sangat sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya, orientasinya kan pada murid ya, murid dan murid, maka ya apa yang kita berikan tentunya yang sesuai kebutuhan murid ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini tadi betul yang sampaikan Pak Nur Fajar ya, jadi dari 1 sampai 4 itu kan sangat berkaitan ya, maka ini kalau dibuatkan mind map tentang pemikiran dari Bapak pendidikan kita, filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara, ini kan ini terurai dalam seperti dalam mind map ini ya Bapak Ibu ya. Maka diharapkan dalam pendidikan itu kan menuntun anak ya. Dalam menuntun anak itu tentunya yang ditumbuh kembangkan kan bukan hanya pada pengetahuan, tapi juga yang terkait dengan budi pekerti ya. Maka di sini ya, maka nanti yang berhubungan dengan cipta, rasa dan karsa ya, jadi pikiran, hati dan kehendak itu tentunya juga harus diolah untuk anak-anak ini. Jangan sampai nanti pinter tapi tidak ya punya hati, itu tentunya kan akan tidak bermanfaat. Intinya kan dalam pembelajaran itu kan disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan supaya selamat dan bahagia ya, tentunya ya selamat itu ya supaya ya anak itu tidak tertinggal dengan yang berkaitan dengan pengetahuan ya, dan harapannya ya bahagia itu tentunya kan itu berkaitan dengan ini ya rasa ya, hati atau itu ya. Ya Ibu. Oh ya, baik Ibu, silakan ya berangkat ini. Ya, ini memang termasuk saya yang perangkat satunya kadang-kadang tidak ini. Silakan Ibu kalau ini. Ya, kemudian tadi juga ini sudah muncul dalam diskusi bahwa pendidikan yang diharapkan atau yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, tadi Pak Nur Fajar tadi menyampaikan bahwa ya dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak itu tentunya harus sesuai dengan lingkungan ya. Ini kan berhubungan dengan kodrat alam ya. Tentunya kalau misalnya saya di Jakarta ya memberikan pembelajaran ke anak-anak yang terkait dengan
pertanian ya saya kira tidak relevan ya mungkin, tapi kalau terkait dengan kewirausahaan ya mungkin akan sesuai ya. Untuk daerah pantai mungkin kalau di dengan daerah pegunungan tentunya kan akan berbeda-beda ya ini, maka lingkungan yaitu sangat ini kita perhatikan dalam memberikan pendidikan ke anak-anak itu ya. Ini untuk dari 4 pertanyaan tadi saya kira kan masuk semua ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait pembelajaran yang ini berpusat pada murid itu tentunya ya harus kita melihat murid itu di mana murid itu berada ya, baik itu alam maupun zamannya, sehingga kita dalam memberikan pembelajaran itu tentunya menyesuaikan ya, bukan murid yang diminta untuk menyesuaikan ke kita ya. Maka istilah menghamba itu kan kita yang harus menyesuaikan pada para murid agar bisa menuntun murid itu agar ya selamat dan bahagia tadi ya, sehingga anak sungguh-sungguh bisa berkembang sesuai kodratnya dalam pemikiran tadi seperti Pak Nur atau siapa tadi yang nyampaikan ya. Saya kira ya anak yang satu dengan yang lain tentunya kan akan berbeda-beda ya. Ini digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ibaratnya kan pendidik itu seperti petani Bapak Ibu ya, petani ya. Kebetulan saya itu anak petani maka paham sekali untuk menanam jagung, menanam padi ya, mungkin menanam palawija, yang lain-lain itu tentunya kan akan berbeda-beda cara mengolah tanahnya, memberikan pupuk, memberikan air itu kan beda-beda. Nah, demikian juga untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita tentunya anak satu dengan anak yang lain itu akan berbeda-beda. Maka ya ini kalau dalam kurikulum Merdeka ini kan dituntut adanya diferensiasi ya Bapak Ibu ya, untuk anak satu dengan anak yang lain tentunya ya tidak bisa kita samakan. Itu Bapak Ibu ya. Ini untuk yang terkait pemaparan dari ini filosofi Ki Hajar Dewantara untuk pemikiran terkait dengan pembelajaran yang itu yang berpusat pada murid, yang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini Bapak Ibu, ini saya kira masih lanjut ya, harapannya nanti atau tadi Bapak Ibu kalau menyimak dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP yang lain akan menyampaikan mungkin memberikan umpan balik atau mengkonfirmasi ya tadi yang disampaikan ya. Atau kalau tadi mungkin ada yang belum menyampaikan ya silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ya. Silakan, mungkin kalau tadi mungkin ada yang tertarik yang disampaikan oleh Pak Dimas atau Bu Lydia, ya Pak Dimas silakan ya, mungkin akan mengkonfirmasi sehingga ya nanti ada tanggapan satu dengan yang lain. Silakan Pak Dimas. Terima kasih Pak Agus. Saya hanya ingin menambahkan Pak, tadi saya agak sedikit kelupaan kaitan dengan kata menghamba. Sebenarnya saya termasuk golongan atau tim yang dulu itu kurang sepakat Pak dengan kata menghamba. Ya. Namun ternyata setelah saya belajar kembali dan ternyata ketika saya mulai baca-baca modul tentang kaitan Ki Hajar Dewantara, ternyata memang kata menghamba itu tidak seperti yang saya perspektifkan sebelumnya. Jadi kata menghamba itu kan dulu, berarti kita harus mengalah kepada murid, artinya kita harus benar-benar murid itu dimuliakan. Jadi kesannya itu kayak guru itu di bawahnya murid. Namun ternyata setelah saya baca berulang-ulang, seperti yang Bapak Ibu CGP sampaikan tadi juga, bahwasanya kata menghamba itu bukan berarti kita memuliakan murid yang benar-benar kita di bawahnya murid, itu bukan seperti itu. Ternyata kata menghamba itu berarti maksudnya adalah kita itu tidak bisa semenang-menang memberikan pendidikan atau pembelajaran secara otoriter. Namun kita itu harus memberikan pendidikan atau pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan murid atau karakteristik murid dan juga hal lainnya. Jadi dengan adanya pembelajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya jadi agak sedikit pemikirannya terbuka sih. Jadi saya dulu termasuk yang bertentangan Bapak Agus kaitan dengan kata menghamba, kayaknya kurang pas. Ternyata yang dimaksud menghamba yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara memang ternyata
luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya juga ingin tahu atau ingin Bapak Ibu CGP yang lainnya menanggapi apakah memang perspektif saya kaitan dengan menghamba itu sudah tepat ataukah memang masih keliru Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini juga sekaligus pemantik ya untuk diskusi ke ini tambahan dari Pak Dimas ini saya kira baik sekali ya. Ini betul Pak Dimas, ini termasuk saya itu pertama juga ya karena mungkin mindsetnya ya yang berbeda ya juga rekan-rekan guru, tapi setelah kita mempelajari ya ternyata tidak seperti itu ya. Menghamba artinya kan kita melayani semua kebutuhan murid ya, tentunya kan tidak seperti itu. Ya, monggo ini sekaligus ini Bapak Ibu yang lain bisa memberikan umpan balik atau konfirmasi. Bu Sulis, monggo Sulis silakan. Iya, terima kasih Bapak. Saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dimas Chandra. Kalau di sini saya namanya menghamba itu artinya memfasilitasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi sebagai contoh, ini contoh nyata nggih, mohon maaf saya sekedar sharing. Ya, di tempat kami ada siswa itu yang mempunyai bakat dalam seni lukis. Sedangkan saya sendiri dalam hal seni lukis tersebut sangat terbatas keterampilannya. Sehingga saya pun memfasilitasi anak tersebut dengan mencarikan guru les atau pengisi untuk ekstrakurikuler seni lukis. Nah, setelah diadakan bimbingan ketika ada lomba FLS 2N, saya pun memfasilitasi siswa tersebut untuk ikut lomba di tingkat Kapanewon. Nah, untuk yang berdasar yang menurut kodrat zaman itu saya juga bekerja sama dengan guru TIK. Jadi anak itu dikenalkan dengan pen, dengan Photoshop seperti itu. Demikian contoh sederhana dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sulis yang sudah langsung ya, saya kira spesifik ya untuk anak yang ya ini bakat di melukis, saya kira kan itu yang ya harus ditumbuh kembangkan ya, anak yang melukis nanti dilesin matematika, dilesin fisika, saya kira tidak sesuai ya dalam kita menuntun itu, saya kira ya baik itu Bu ya, jadi termasuk tadi untuk yang berkaitan dengan kodrat zaman, saya kira ya kalau di era sekarang ini kan memang anak begitu lahir sudah dunia digital ya Bapak Ibu ya. Tapi itu kan saya kira ya perlu sentuhan-sentuhan secara digital, bahkan ya sosial emosional pun bisa dengan ini ya, dengan digital ya. Termasuk mungkin ada game-game atau apa yang dengan digital ya. Itu saya kira baik untuk itu. Maka nanti mungkin juga kita terapkan di kita. Tadi kan saya langsung untuk masuk saja ya, mungkin untuk berikutnya nanti juga kita bisa membuat game secara digital atau ice breaking atau apa gitu. Oke, terima kasih Bu Sulis, saya kira ini ya real ya yang dilakukan dan saya kira sekolah satu dengan sekolah lain akan beda-beda karena ya tadi kebutuhan murid kan, kebutuhan murid. Jadi tadi yang Pak Dimas sampaikan kan menghamba itu artinya kan kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid itu untuk ini ya menuntun meraih itu tadi ya supaya sampai pada keselamatan dan kebahagiaan itu. Terima kasih Bu Sulis. Ada Bapak Ibu yang lain monggo silakan berikan tanggapan. Ya Pak Ridwan monggo. Ya, terima kasih Pak Agustinus Mulyono atas waktunya. Mendengar yang disampaikan Pak Dimas sama Bu Sulis ini saya malah ingin curhat ya Pak, galau ya kalau mendengar kata menghamba karena yang disampaikan oleh Pak Dimas dan Bu Sulis tadi sudah sepemikiran dengan saya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri itu. Akan tetapi berhubung saya di kelas 6, di kelas saya itu ada 6 anak Pak, 4 anak slow learner dan 2 anak tunagrahita. Di kelas 6 itu kita dituntut untuk, mohon maaf, di kami ada ASPD Pak. ASPD ini terkadang salah satu hal yang istilahnya kalau untuk sekolah itu adalah sebuah kebanggaan. Biasanya nanti di Kapanewon akan diperingkat untuk sekepanewon itu. Nah,
dari keenam anak itu yang tunagrahita, saya pernah asesmen diagnostik bahwasanya keenam anak ini cenderung pada keterampilan. Salah satunya adalah teknik kriya. Akan tetapi dari sekolah saya itu menuntut untuk anak ini bisa ASPD. Nah, mungkin dari Bapak dan teman-teman bagaimana untuk saya pribadi gitu, jadi saya masih bingung untuk bagaimana menghambakan anak peserta didik saya itu khususnya yang ABK ini. Di satu sisi mereka mahirnya adalah di Suaranya keterampilan, akan tetapi dari pihak sekolah mereka dituntut untuk bersama-sama sekolah ikut ASPD dan mengangkat rata-rata sekolah. Nah, itu yang masih membuat saya bingung untuk menghamba pada anak yang ABK itu. Saya masih bingung, di satu sisi ada tekanan dari sekolah, di satu sisi mempertimbangkan anak juga. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf malah curhat niki. Sepertinya sinyal ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Bapak Ibu? Ya Pak. Ya, Iya, Pak tadi Agus. suara Pak Dimas tadi masuk ya Bapak Ibu ya? Masuk. Tadi masuk ya, oh berarti ini tidak terdengar saya. Ya maaf. Ini tadi hanya bagian awal saja, saya berarti perangkat saya yang satunya ya. Agak ini. Itu tadi Pak Dimas kan menyampaikan ya untuk ini ya termasuk kegalauannya. Saya kira ini hal yang baik juga ya Bapak Ibu supaya bisa memperkaya dan nanti ada penguatan. Ya kadang-kadang memang kita menentukan kegiatan itu kadang-kadang supaya wah menjadi kadang-kadang kan ada sekolah plus terus pakai sekolah yang pakai bahasa Inggris, pakai ini itu ya itu kadang-kadang kan ya masih pro dan kontra. Ya, maka tadi selebihnya mohon maaf saya tidak mendengar ini saya mengaktifkan yang satunya terdengar. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang memberikan penguatan atau juga konfirmasi ya, karena seperti itu saya kira tidak hanya di tempat Pak Ridwan ya, termasuk di sekolah saya itu penerapan ini ya budaya untuk kita berpusat pada murid itu juga masih banyak orang tua yang menentang ya karena kadang-kadang itu kan masih menerapkan apa dulu yang dilakukan. Ya murid itu harus ini harus apa ngikuti apa yang kemauan kita ya. Nah, kudanya di kelas itu kan guru masih menyampaikan seperti itu karena ini ya hal yang baru dan saya kira mindset tentang filosofi GHD ini Bapak Ibu orang tua juga belum banyak yang paham ya. Mungkin juga Bapak Ibu guru juga ini ya masih kadang-kadang itu kita kan masih ini ya cenderung menggunakan pengalaman-pengalaman kita. Mungkin kita dengan mengajar seperti itu juga ada anak yang jadi profesor, jadi menteri, jadi itu. Tapi kan ya kita kan sekarang itu menyelaraskan dengan eh, situasi kondisi anak ini dan ini pun memang ini kan setelah ada guru penggerak ini ya ternyata kita punya bapak pendidikan yang luar biasa kan kalau dulu-dulu kan selalu kita orientasinya dengan belum dengan teori-teori yang ini dari apa dari luar itu ya kalau ini kan saya kira ya sangat sangat baik untuk itu. Monggo kalau ada yang apa menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi.
Ya, silakan Yusuf, Bapak Ibu. Atau juga ini ada yang lain mungkin menyampaikan yang tadi disampaikan pada saat Bapak Ibu CGP yang lain tadi menyampaikan refleksinya. Monggo Bu Aprita. Terima kasih Bapak. Mungkin ini menurut pendapat saya nggih Bapak menanggapi tentang masalah muridnya Pak Ridwan Subekti nggih Pak. Tadi SD Muhammadiyah berapa nggih tadi? Tentang anak ABK yang diminta untuk mengikuti ASPD dan dituntut untuk memiliki nilai yang tinggi. Nah, ini kalau menurut saya Bapak Pak Ridwan mungkin perlu berdiskusi nggih dengan kepala sekolah terkait dengan hal tersebut. Mengingat anak ABK kok dipaksa seperti itu ya. Kalau sekedar ikut saja tidak masalah. Tapi sebenarnya Pak yang kami tahu untuk ASPD sendiri itu sebenarnya tidak wajib diikuti oleh anak. Jadi mungkin sekolah yang harus mempunyai kebijakan boleh tidaknya ikut. Nah, untuk anak yang ABK tadi ya, di tempat kami saja Pak, yang tidak ABK saja, mohon maaf, anak yang kemampuannya low saja ini sangat berat untuk mencapai prestasi akademik ya, khususnya untuk nilai asesmen daerah ini agar mencapai nilai yang diharapkan. Apalagi untuk anak yang seperti mohon maaf mempunyai kekurangan seperti ABK, seperti murid Bapak Ridwan. Seperti itu. Kalau menurut saya Pak Ridwan ini mungkin perlu melakukan pendekatan pada kepala sekolah ini bagaimana untuk menyelaraskan dan menyesuaikan anak tersebut supaya nanti juga tidak terjadi hal yang mungkin secara ini anak dipaksa dan terjadi tekanan secara psikologis. Seperti itu Bapak, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Aprita ya yang menanggapi, mengkonfirmasi dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya. Saya kira betul sekali ya, ini karena ya anak kebutuhan khusus itu kan ya saya kira kondisinya berbeda dengan yang lain. Dan sekarang hampir semua sekolah itu ya harus peduli dengan anak-anak seperti itu ya. Yang intinya kan anak itu dalam belajar itu kan memperoleh kemajuan belajar ya, bukan ya apa anak satu dengan anak lain disamakan. Oke, monggo Bu Dian silakan. Terima kasih Bu Aprita ya untuk umpan baliknya. Suaranya apa sudah dengar Bapak Ibu? Masih di Maaf karena saya lupa untuk unmute. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Aprita bahwa mungkin bisa dicoba untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Jikalau seandainya kepala sekolah itu tetap menghendaki untuk ABK, mungkin anak itu diberi motivasi dan dorongan seperti itu Bapak. Jadi kita bantu secara psikologis seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian yang memberikan tanggapan ya dan juga umpan balik untuk Pak Ridwan. Monggo Pak Fajar Tri. Terima kasih kepada Bapak Mulyono dan teman-teman. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Aprita dan Bu Dian. Kemudian untuk Pak Ridwan juga kita perlu kolaborasi dengan murid dalam artian orang tuanya, ya Pak. Karena terkait ini juga ASPD kan bisa diikuti dan bisa nggak diikuti. Kalau di Sleman ini, kalau memandang juga keadaan sosial orang tua juga kita harus memandang apabila orang tuanya juga memiliki ekonomi yang kurang mampu kan perlu untuk mengikutkan anak tersebut mengikuti ASPD karena kalau masuk ke swasta atau negeri kan tentu saja biaya pendidikan juga sangat berbeda dan itu juga perlu dipertimbangkan karena enggak hanya perlu koordinasi dengan dua belah pihak kepala sekolah dan wali murid seperti itu dan perlu juga dikolaborasi dengan orang tua mengenai
apakah bisa ditambahkan kegiatan pembelajaran di rumah atau les gitu yang perlu untuk tambahan anak tersebut. Mungkin bisa membantu sedikit karena dari pengalaman saya anak-anak yang seperti itu juga perlu dorongan motivasi, perlu ucapan yang setiap hari kata disanjung lah biar dia memunculkan minat belajar dan minat rasa ingin memperjuangkan dia saat kelas 6 itu. Terima kasih, itu saja Ya, dari terima kasih Pak Fajar. Ya, saya kira era sekarang memang ya tidak bisa kita ini ya Bapak Ibu mendidik anak itu sendiri. Maka pelibatan tadi yang disampaikan Pak Hatmoko tadi saya kira pelibatan ya dengan ya mungkin orang tua atau ya mungkin pihak lain. Ya nanti saya kira ini di apa modul 2 nanti Bapak Ibu ya itu pada pengelolaan aset itu. Nanti akan kita pelajari untuk itu ya. Baik, terima kasih untuk ini tanggapan dan umpan baliknya Pak Hatmoko. Monggo kalau masih ada lagi Bapak Ibu. Ini maaf perangkat saya satu ternyata ini mati itu ini ya. Untung 2. Untuk berikutnya mungkin nanti saya minta kalau Bapak Ibu yang kuat sinyalnya akan saya jadikan co-host sehingga meskipun saya keluar itu aktivitas masih bisa. Ya karena ya saya sering mengikuti termasuk kemarin saya dampingi CGP saya itu sering banget itu apa fasilnya itu terlempar keluar dan lama sekali, maka kalau terjadi seperti itu nanti ya nanti mohon di sini ada yang menjadi ya ketua kelas atau koordinator sehingga meskipun saya nggak ada itu tetap lanjut ya Bapak Ibu ya karena rekaman akan terus itu nanti kalau apa sudah saya jadikan co-host. Ya. Oke, apa ada lagi Bapak Ibu? Kalau baik, kalau dirasa cukup, tadi saya mengirimkan ini ya untuk refleksi akhir ya. Harapannya di setiap kegiatan itu kan kita selalu ada refleksi ya. Refleksi ini kan melihat kebermanaan dari apa yang kita lakukan ya. Ini saya kira kan hal yang baik ya. Kalau dulu kan kita selalu mengandalkan pengalaman ya. Ada falsafah guru itu pengalaman yang paling berharga ya. Apa istilahnya pengalaman yang dulu kita lakukan itu selalu ya untuk orientasi kita, tapi tanpa kita refleksikan itu bermana atau tidak, saya kira ya sekarang sudah tidak relevan ya untuk sekarang ini terutama dalam pendidikan guru penggerak ini kan kita harus ada prakarsa perubahan untuk ke depan. Ya, tentunya juga kita merefleksikan pengalaman-pengalaman yang baik yang apa bisa kita terapkan untuk itu. Maka kalau di sesi ini tadi ya saya kira terima kasih ya untuk segala ini partisipasinya, saya kira semua aktif dan semua sepertinya ya tidak terkendala ya untuk jaringan karena ini dari Yogyakarta mestinya di sana juga apa internet saya kira lancar untuk itu ya ini di saya malah yang pakai LAN ini yang pakai WiFi malah bisa lancar mungkin untuk berikutnya saya juga akan ini backup dengan mungkin pakai tethering atau apa supaya lebih lancar untuk kegiatan itu ya dan ya harapannya ya dengan kegiatan-kegiatan berikutnya nanti partisipasi aktif dari Bapak Ibu CGP ini ya tentunya yang nanti akan membekali kita semua ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengharapkan mendapat ilmu dari saya ya, tapi saya hanya mengajak untuk mendapatkan ilmu. Bahkan saya menganggap Bapak Ibu itu ya juga narasumber saya dengan apa yang tadi sharing-sharing ya dilakukan oleh Pak Ridwan, Pak Fajar, Pak Dimas tadi saya kira ya akan memperkaya untuk kita semua ya. Ini supaya nanti berikutnya juga akan ada praktek baik yang kita lakukan. Hal-hal yang belum selaras mungkin juga termasuk visi misi, termasuk tadi yang disampaikan Pak Ridwan ya, mungkin hal yang dilakukan seperti itu, mungkin nanti prakarsa perubahan yang mungkin nanti menjadi visi dari apa CGP itu bisa itu Pak ya nanti mungkin didiskusikan ya nanti kan ada pertemuan bersama Bapak Ibu PP ya bersama kepala sekolah rekan sejawat itu kan melihat mungkin visi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu
sesuai kebutuhan murid atau tidak, itu kan nanti dalam diskusi itu kan saya kira bisa ada kebijakan yang baru, ya, yang nanti tentunya bisa selaras dengan apa yang menjadi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara kita ini, ya, intinya kan supaya ya apa yang kita berikan itu sungguh-sungguh nanti menjadi bekal untuk murid-murid kan, ya. Kalau mungkin kita ya, termasuk saya itu dulu pernah menanyakan ke guru, kadang-kadang itu guru jawabnya ya udah pokoknya dipelajari aja, nanti berikutnya kamu akan tahu manfaatnya. Sepertinya sampai sekarang juga nggak ada manfaatnya itu. Maka ya sekarang itu belajar itu kan tentang kebermaknaan, ya, supaya apa yang dilakukan oleh anak-anak, yang kita berikan ke anak-anak itu tentunya ini tadi seperti Pak siapa tadi nyampaikan, ya, itu kan artinya menumbuh kembangkan anak itu kan mengibaratkan ya kalau jagung dengan padi dengan tumbuhan yang lain itu kan perlakuannya akan berbeda-beda, ya, tidak mungkin kita secanggih apapun teknologi atau perlakuan kita, jagung nanti bisa menghasilkan padi kan saya kira tidak mungkin untuk itu. Tapi intinya kan ini ya, menumbuh kembangkan anak ini secara optimal baik karakter maupun pengetahuannya. Itu Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya mohon apakah bisa buka ya Bapak Ibu ya, ini sekaligus kalau mungkin bisa menuliskan namanya sama fotonya biar saya bisa ini ya, saya itu sudah tua itu sulit untuk menghafal itu ya, kadang-kadang malah lupa untuk ini. Biar nanti kalau sudah hafal namanya kan saya kira akan lebih komunikatif. Saya share di link di WA Bapak Ibu ya untuk ini refleksi akhirnya yang Padlet ya. Mohon tuliskan di situ dari kita belajar tentang pemikiran KHD ini hal yang berharga apa ya. Kalau menurut Bapak Ibu mungkin masih galau atau belum merasakan ini ya sampaikan saja ya. Kalau namanya refleksi itu kan kadang-kadang juga harus kita libatkan perasaan kita ya. Kalau tadi Pak Ridwan nyampaikan galau untuk itu ya tidak apa-apa, nanti kan artinya ini untuk kita semua yang ada di sini ya bisa memberikan umpan balik itu ya. Kemudian pengetahuan apa yang didapat berikutnya ya tentunya ini ya apa yang akan kita lakukan ya, intinya kan itu dalam refleksi di Padlet itu Bapak Ibu yang saya tuliskan itu. Mudah-mudahan sudah bisa ini, coba saya itu ya cek untuk ini. Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Saya lihat belum ada yang ini. Sekaligus kita juga mengimplementasikan tentang ini ya, IT mungkin terkait Padlet. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang mungkin ya barangkali lebih dari itu ya nanti ini. Intinya ini kan termasuk untuk dokumentasi kita ya Bapak Ibu, nanti boleh kalau Bapak Ibu membutuhkan nanti akan untuk laporan atau apa saya kirimkan untuk hasil dari refleksi kita semua itu. Maaf Bapak Ibu nuliskannya di Padlet ya, bukan di chat ini. Di Padlet yang ada di link WA. Atau saya kirim ke sini juga ya, coba. Supaya terdokumentasi ya nanti ini dari refleksi akhir dari Bapak Ibu setelah belajar di sesi hari ini. Kalau yang sudah terlanjur nulis di sini boleh Bapak Ibu di copy saja, masukkan ke itu ke
apa link Padletnya itu ya. Ya, ini Bu Dian sudah bisa masuk ya. Belum selesai itu, Pak. Iya, yang penting sudah masuk ya, Bu. Iya, baru mau edit ini, lagi. Ya, baik. Ini pun nanti kalau misalnya akan mau diedit berikutnya nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Nanti istilahnya sekarang ini mungkin nanti kita bisa lihat bersama ya hasil refleksi dari Bapak Ibu semua. Ini juga terkait mungkin untuk kita terbiasa menggunakan IT ya Bapak Ibu, karena nanti berikutnya kan aksi nyata yang Bapak Ibu unggah di ini LMS itu kan juga banyak yang terkait dengan IT kan, nanti bagaimana ya harus apa mungkin membuat Canva, terus atau YouTube ya. Kemarin itu kebanyakan yang CGP saya dampingi itu aksi nyatanya diupload ke YouTube semua. Itu saya kira kan hal yang baik ya. Ini sudah melakukan praktek baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu CGP ini kan tergerak ya, setelah itu bergerak menggerakkan komunitas, yaitu terus apa nanti berkarya atau berkarya itu maksudnya kan ya apa membagikan praktek baiknya kepada rekan-rekan guru kita ya seluruh Indonesia. Kalau di YouTube itu kan bisa siapa saja ya nanti bisa melihat dan bisa menjadikan praktek baik yang Ibu Bapak lakukan itu ini inspirasi untuk melakukan ya prakarsa perubahan di sekolahnya masing-masing ya. Ini berikutnya nanti Bapak Ibu bisa ya memberikan foto mungkin yang di sini biar apa saling mengenal nanti untuk ya, kalau di WA kemarin saya mencoba melihat itu karena mungkin ini ya belum saya simpan itu belum bisa melihat dari ini PP-nya Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak, yang nomor 1 dulu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang lain nanti bisa dilanjutkan pada saat longgar ya. Mungkin bisa menuliskan itu. Nanti kan saya akan melihat ini. Ya, terima kasih Pak Fajar Prihatmoko ya. Ini pengalaman yang berharga dari mempelajari pemikiran KHD, ya, pendidikan yang berhamba pada anak yang tidak semena-mena ya. Ya, betul Bapak ya. Kadang-kadang kan ya kita ini menuntut anak sesuai yang ya kita mau. Menuntut kepada anak siswa melainkan memperhatikan kebutuhan minat dan potensi anak. Ya. Oke, yang kedua setelah mempelajari KHD ini perlu menjadi teladan ya yang apik atau abi ini ya Pak ya. Untuk membimbing anak sesuai dengan kodratnya ya yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kemudian berikutnya tentunya ya setelah kita ya tadi mempelajari tentang filosofi KHD, ya setelah diskusi, banyak masukan, ya banyak yang memberikan inspirasi, itu yang akan dilakukan. Nah, di sini Pak
Harmoko itu menerapkan pemahaman yang telah diperoleh dari Buyan KHD sebagai pendidik yang memiliki nilai ya kebermaknaan ya. Jadi artinya memberikan sesuai yang dibutuhkan anak, yang bermakna untuk itu. Ya. Dan Bu Dian, di sini pengalaman yang saya peroleh dalam mempelajari pemikiran KHD ini adalah selama ini ternyata saya membersamai anak-anak yang beragam, ya, baik itu secara potensi, minat, dan bakat. Ya, betul ya, Bu ya, karena terutama kalau yang jenjang bawah itu biasanya ya sudah akan sangat mendengarkan anak-anak. Yang jenjang atas itu biasanya ya tingkat SMA itu kan sudah guru mapel. Ya rata-rata terutama saya dulu kan mengajar fisika. Itu biasanya ya ini saya menganggap semua anak itu ya saya tuntut untuk pinter fisika. Seperti itu ya. Maka ya tentunya dengan pengalaman ini ya yang berharga yang disampaikan oleh Bu Dian ini, itu kita menyelaraskan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Ya, saya jadi tahu setiap anak itu unik, maka dari kita perlu memfasilitasi keunikan ya anak tersebut ya, agar anak dapat sukses secara akademik dan non akademik ya. Baik ya, maka kalau kita lihat ya dalam paparan yang disampaikan pada terutama dalam kurikulum Merdeka ini ya, bahkan kan diibaratkan murid kita itu kan ada ikan, ada kucing, ada ini istilahnya ini yang lain-lain, artinya yang tidak mungkin misalnya ikan diminta untuk memanjat seperti itu kan. Ini harapannya kita sebagai guru itu memfasilitasi. Ini betul sekali Bu Diani. Jadi sekarang ini kan peran guru itu sebenarnya sebagai fasilitator ya, bukan pengajar ya. Kalau pengajar kan hanya memberikan ilmu saja. Jadi fasilitator itu kan mendampingi apa yang dibutuhkan oleh murid. Hal yang akan saya lakukan adalah terus belajar agar saya menjadi pendidik yang mampu membentuk karakter yang kuat pada anak dan menerapkan pendidikan yang berpusat pada anak. Ya, oke baik ini dari Pak Dimas juga sudah ada ya. Ini Bapak Ibu nanti kan bisa saling melihat ya apa yang menjadi refleksi dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar nanti ya misalnya akan berikan umpan balik ya nanti kalau nanti Bapak Ibu sudah bisa atau belum kalau ya paling enggak ya apresiasinya jempol atau apa itu paling enggak kalau kita disemangati oleh rekan kita itu kan akan berbeda ya. Kalau nanti belum muncul nanti akan saya setting. Sepertinya tadi saya sudah setting untuk kalau bisa memberikan apa komentar atau memberikan umpan balik ya. Umpan balik itu harapannya kan ya positif dan apresiatif konstruktif ya. Itu untuk umpan balik yang apa diharapkan itu. Coba saya lihat mudah-mudahan sudah saya ini. Ya, oke baik ini Pak Atmoko malah sudah bisa upload fotonya yang keren nih Pak. Ya, ini juga menunjukkan ini ya, pakaian lurik ini ya Pak ya. Dari Jogja ini kemarin tuh kami juga ada seragam untuk guru-guru itu ini Pak, pakai lurik untuk apa melestarikan budaya ini Indonesia. Oke, Bu Rahayu juga sudah, terima kasih. Mohon maaf agak molor sedikit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau apa 17.45 kita ini. Mungkin kalau ada yang belum nanti bisa dilanjutkan untuk berikutnya.
Baik, apa ada yang terkendala Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, Pak suara saya masuk ya Bapak Ibu? Masuk, Pak. Masuk Bapak, Ya, masuk. oke, baik. Bapak Ibu yang belum bisa atau nanti karena mungkin perangkat atau apa ya, nanti bisa dilanjutkan ya. Ini saya kira sudah melebihi waktu ya. Mohon maaf nanti kalau ini kan Bapak Ibu harus siap-siap untuk buka ya, sama terutama ibu-ibu kan harus mempersiapkan ya supaya jangan sampai nanti ya ada yang menjadi tugasnya tidak ini bisa dilakukan. Nanti bisa dilanjutkan. Nanti kalau Bapak Ibu memerlukan saya kirim di ini. Atau kalau Bapak Ibu buka kan nanti saya kira itu berikutnya akan ini terlihat terus ya. Nanti termasuk ini tadi ternyata saya sudah mengaktifkan yang perangkat satunya offline. Nanti termasuk kalau mau memberikan komentar atau tanggapan nanti saya bukakan untuk itu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini ya, di sela-sela mungkin kondisi kita yang capek ya, dan saya itu maaf sebenarnya juga sakit Bapak Ibu. Saya sempat ke dokter 2 kali ya, tapi ya karena saya semangat untuk ketemu Bapak Ibu ini ya tetap harus saya ini ya. Maka suara saya juga agak ini ya, mudah-mudahan ya perjumpaan kita itu saling memberikan semangat, tentunya kan akan memberikan rasa bahagia pada kita ya. Kalau kita bahagia itu kan tentunya menjadi obat ya Bapak Ibu ya. Maka jangan sampai ada yang mungkin dalam suasana terpaksa, terus ya saya yakin ya terutama ibu-ibu ini pasti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi ketika kita ini ya, kita masuk ke guru penggerak ini tentunya kan kita bisa menjadi solusi untuk teman-teman kita di sekolah ya, di lingkungan dan yang lain-lain. Jangan sampai nanti mungkin malah tidak tegak lurus ya, mungkin akan menyampaikan hal-hal yang negatif ya, karena ketika kita belajar itu ya pasti akan kita menjadi tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Ketika kita belajar pasti kan menjadi tidak nyaman. Maka yang disampaikan oleh Pak Iwan Sahrir itu kan supaya kita itu ya nyaman dalam ketidaknyamanan. Nah ini kan sulit ya saya kira, nyaman dalam ketidaknyamanan itu kan saya kira mudah diucapkan tapi dalam pelaksanaannya kan pasti akan sulit untuk itu. Ya. Itu Bapak Ibu ya, saya kira terima kasih dan mohon maaf kalau dalam sesi ini tadi banyak kekurangan saya, termasuk tadi mungkin terkendala di ini perangkat ya, mudah-mudahan nanti ini karena baru pertama dan juga penggunaan ini ya LMS di PMM ya Bapak Ibu ya. Ini ternyata ya kita termasuk dari kementerian itu kan mengoptimalkan itu. Meskipun ya banyak berita-berita di ini YouTube ya PMM supaya dibubarkan, supaya ini, tapi kan sebenarnya itu kan juga ya kita bisa mengambil hal yang baik gitu ya di situ ya. Tentunya hal yang mempermudah, jangan sampai malah menyulitkan kita. Itu Bapak Ibu ya. Lagi terima kasih dan mungkin baik kalau tadi diawali dengan doa. Ini mungkin mohon
salah satu yang untuk mimpin doa, mungkin Pak Ridwan, monggo. Ini untuk pimpin doa, kita bersyukur ya kita bisa berjumpa meskipun secara maya dan saling menyemangati satu dengan yang lain. Ini kan saya kira berkah yang luar biasa untuk kita ya. Ini, monggo Pak Ridwan, mudah-mudahan jaringan ini kita tutup dengan doa. Terima kasih Pak Agustinus Mulyono. Marilah Bapak Ibu, pertemuan perdana kita melalui Google Meet ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agustinus. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin ini baik ini ya untuk dokumentasi, termasuk ini ya dokumentasinya sama waktunya itu harus terlihat supaya karena 2 GB kan minimal itu. Mohon kalau bisa ini mungkin berpose yang ini silakan mungkin, atau kalau ada yang bisa atau mendokumentasikan diri, tapi kalau ini saya ambil ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke, baik. Mungkin sekali ini ya, nanti juga ini bisa ambil dari meskipun ada rekamannya kan ini yang bisa muncul waktunya. Terima kasih Bapak Ibu untuk bersamaannya sore hari ini. Semoga ya tetap semangat untuk berikutnya ya, untuk moto dari ini angkatan 10 ini terutama Yogyakarta ini kan angkatan 10 pantang mengeluh ya. ya mungkin bisa kita ini ya Bapak Ibu ya. Angkatan 10 pantang mengeluh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat ini melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih.